明治100年ともトヨタグループの創始者豊田佐吉の生誕100年とも言われておりますが、私は次の100年を作るという意味に受け止めております。Hadirkan hybrid, tetapi demikian juga kalau ada yang memang sudah mulai masuk ke adoption di EV, kita juga akan hadirkan itu konsep yang kedua. Dan konsep yang ketiga adalah doing by now. Karena itu yang diharapkan adalah selalu segera action, kita akan bergerak lebih cepat. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ini menarik untuk pasar Indonesia? Motor listrik, ya Honda emang juara. Dan apalagi ini namanya EV Outlier Concept. Jadi ini bener-bener yang gaya-gaya cowok banget, gaya-gaya maskulin, dia gaya-gaya bobber dengan bagian. Selamat pagi pemirsa Sindo News dan Autotech. Saat ini saya Wahyu Budi Santoso sedang berada di Japan Mobility Show 2025, tepatnya di booth Toyota. Gimana keseruannya dan produk-produk apa yang tersaji di booth Toyota di Japan Mobility Show 2025 saat ini? Produk-produk apa aja? Yuk, mari ikuti saya. Lokasi pameran Japan Mobility Show sendiri berada di Tokyo Big Sight, pusat konvensi terbesar di Jepang yang terletak di kawasan Odaiba, Tokyo. Sindo News dan Autotech sendiri menginap di Hotel Indigo Tokyo Shibuya. Perjalanan menuju Japan Mobility Show memakan waktu kurang lebih 30 menit. Tiba di Tokyo Big Sight, Sindo News langsung menuju booth Toyota. Kehadiran Toyota di pameran otomotif terbesar Asia ini tidak hanya memamerkan deretan mobil konsep dan mobil baru futuristik khas masa depan. Tidak mengherankan jika booth JMS 2025 Toyota menghadirkan kejutan yang penuh inovasi dan visi jangka panjang. Pameran mobil Japan Mobility Show 2025 menghadirkan deretan mobil-mobil konsep yang baru serta futuristik. Anda penasaran dengan mobil baru Toyota apa saja? Toyota di Japan Mobility Show mengusung konsep multi-pathway atau strategi multi jalur dan elektrifikasi kendaraan dengan tagline To You Toyota. Toyota meyakini bahwa transmisi menuju netralitas karbon harus dilakukan secara bertahap, bukan memaksa seluruh kendaraan langsung beralih ke BEV. Itu sebabnya Toyota tetap mengembangkan hybrid, VEV, full cell, hingga BEV secara bersamaan. Konsep ini bukan tanpa alasan. Toyota melihat bahwa kondisi infrastruktur di tiap-tiap negara berbeda-beda, sehingga penyediaan pilihan teknologi menjadi strategi yang lebih realistis. Innova Reborn, kebutuhan akan diesel, kebutuhan akan real wheel drive, itu masih sangat tinggi sekali.
Karena ada beberapa daerah yang secara kontur jalannya mungkin susah, ketersediaan bahan bakarnya susah. Tetapi kalau orang yang sebagian mulai melek mengenai electrification, kita hadirkan hybrid. Tetapi demikian juga kalau ada yang memang sudah mulai masuk ke adoption BEV, kita juga akan hadirkan. Itu konsep yang kedua. Dan konsep yang ketiga adalah doing by now. Karena itu yang diharapkan adalah selalu segera action. Kita akan bergerak lebih cepat untuk berusaha menjadi best in town di setiap negara, di setiap kota, dan memberikan yang terbaik untuk customer. Nah, karena itu kalau kita lihat secara keseluruhan, Toyota brand tagline-nya tahun ini adalah TUYU. TUYU maksudnya apa? Setiap mobil itu unik dan desain untuk setiap generasi. Yang kedua Daihatsu Mi. Daihatsu Mi itu maksudnya adalah Daihatsu untuk saya. Mobilnya kecil, compact, tapi disesuaikan dengan kebutuhan customer. Lexus, brand tagline-nya adalah Exploration. Jadi diharapkan orang yang punya aspirasi untuk mengejar excellence itu akan menggunakan Lexus. Dan yang terakhir tadi baru dijelaskan mengenai Century, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana itu one of one. Karena Century ini mobil top tier lah untuk mobil-mobil Jepang, kebanggaan dari Jepang, dan diharapkan memang sifatnya personalized untuk masing-masing customer. Jadi mungkin itu yang bisa kita sharing di kesempatan kali ini. Sekali lagi, welcome to Japan Mobility Show, enjoy the event. Moga-moga kita bisa segera bertemu untuk ngobrol lebih lanjut. Pada ajang Japan Mobility Show, Toyota juga mengejutkan dunia otomotif dengan menghadirkan Century Concept. Century kini resmi diposisikan sebagai brand ultra premium berdiri sendiri, berada satu level di atas Lexus dengan tagline top of the top, one of one. Century Concept dirancang sebagai mobil carrefour masa depan untuk kalangan eksekutif dan tokoh elit. Mobil yang dipamerkan di JMS 2025 adalah Century Coupe of Coupe yang menggabungkan kemewahan sedan Toyota atau mobil coupe khas Jepang. Tak hanya Century, Shindo News dan Autotech juga menjadi saksi peluncuran mobil legendaris Land Cruiser FJ sebagai salah satu bintang di masa depan. SUV compact baru untuk lini Land Cruiser yang legendaris ini hadir dengan pilihan fitur-fitur canggih di dalamnya. Meski ukurannya lebih ringkas, Land Cruiser FJ menggunakan platform EMV yang juga digunakan Hilux dan Fortuner. Land Cruiser FJ mengandalkan mesin 2,7 liter 2 TRFE untuk versi bensin, sementara varian lain berpotensi mengikuti tren elektrifikasi Toyota. Dengan wheelbase sekitar 2.580 mm dan radius putar 5,5 meter, mobil ini dirancang lincah untuk medan off-road sempit maupun pengguna harian. Tak hanya Land Cruiser, Toyota secara resmi memperkenalkan Corolla konsep di JMS 2025 sebagai representatif Corolla generasi ke-13 berikut dari lini sedan legendaris mereka dengan tema TUYU yang menekankan mobilitas personal bagi setiap penggunanya. Desain eksterior futuristik dengan lampu depan LED tipis yang membentang ke sisi kendaraan, grill tertutup khas mobil listrik, serta lampu belakang yang memanjang dari ujung ke ujung. Lebih dari sekedar penampilan, Corolla konsep dikonfirmasi mendukung berbagai opsi penggerak seperti BEV, plug-in hybrid, hingga mesin pembakaran konvensional. Tak hanya Corolla, Toyota juga menghadirkan Hiace konsep yang lebih fleksibel, futuristik, dan serbaguna dibanding generasi sebelumnya. Mengusung desain boxy, modern dengan ruang kabin luas, Hiace konsep dirancang untuk berbagai kebutuhan mobil dari bisnis logistik, shuttle perjalanan hingga camper van. Salah satu model yang paling unik di line up ini adalah Toyota Koyaubako. Mobil ini adalah
BEV modular ultra fleksibel yang dikembangkan untuk mendukung mobilitas. Kayobako dirancang sebagai kendaraan listrik kompak yang sangat fungsional dan sustainable. Menariknya, Kayobako ramah untuk pengguna kursi roda dan mendukung berbagai kebutuhan modifikasi sesuai kebutuhan. Tak hanya mobil konsep Toyota juga memperkenalkan sebuah kendaraan listrik yang bernama Kids Mobi yang dirancang khusus untuk anak-anak. Selain itu, Toyota juga memajang truk klasik buatan tahun 1932. Oke, ketemu lagi di Autotech Podcast bareng Cak Dan. Sekarang gue lagi ada di Japan Mobility Show 2025 di boothnya Honda. Di belakang gue sekarang ini adalah Honda Zero, mobil listrik terbarunya Honda, masih konsep, yang kemungkinan besar juga akan dibawa ke Indonesia. Nah, apa aja yang ada di boothnya Honda di Japan Mobility Show 2025? Mari ikutin gue. Oke, yang pertama adalah Honda Zero SUV yang kemungkinan besar akan dipasarkan di market Amerika. Oke, selanjutnya adalah Honda Zero Alpha. Ini world premiere atau dikenalkan pertama kali di Japan Mobility Show 2025. Ini juga model mobil listriknya Honda yang paling menarik. Karena apa? Karena mobil ini akan diproduksi di India dan kemungkinan besar juga bakal bisa masuk ke Indonesia. Nah, menurut kalian ini akan bersaing dengan mobil apa? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ini menarik untuk pasar Indonesia? Dan di belakang saya sekarang adalah Honda Zero Salon, mobil listrik dengan tampilan yang sangat futuristik, mobil sedan yang ditujukan untuk market Amerika. Honda Super One Prototype. Ini adalah mobil listrik Honda, mobil city car EV yang kemungkinan besar juga akan dibawa ke Indonesia. Tampilannya sangat imut tapi juga sporty dan ditujukan untuk pemakaian dalam kota. Nah, seperti apa mobil ini? Mari kita cek sama-sama. Oke, itu tadi adalah Honda Super One Prototype atau Super One Concept yang akan segera masuk ke lini produksi dan dipasarkan ke negara-negara seperti Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah mobil ini menarik? Kasih komen di bawah. Nah, ini kita harus akui bahwa kalau Honda bikin motor emang desainnya harus diakuin jempol ya. Ini adalah motor listrik EV urban concept, jadi sekarang masih konsep guys. Ini motor listrik yang sangat keren sekali, bagaimana ini seperti PCX tapi yang sudah dipermak menjadi futuristik banget. Kita lihat di bagian depannya lampunya sipit LED, kemudian luar biasa sekali untuk bagian bodinya yang sangat slim dan menyambung ke belakang, sangat indah sekali dilihat. Kemudian
spionnya pun gaya-gaya retro ya. Dan ini bener-bener indah banget kalau menurut gue ini, lihat tuh. Setiap bagian detil modelnya terasa penuh dengan garis-garis yang tegas, tapi juga sangat modern. Tudungnya kayak kepalanya alien guys, keren banget ya. Ini luar biasa banget. Jadi semoga ini motor bisa jadi motor produksi dan benar-benar bisa kita beli, karena ini benar-benar keren sih. Jadi ya harus kita akui kalau misalnya untuk desain motor listrik ya Honda emang juara. Dan apalagi ini namanya EV Outlier Concept. Jadi ini bener-bener yang gaya-gaya cowok banget, gaya-gaya maskulin, dia gaya-gaya apa namanya ya, gaya-gaya bobber dengan bagian kursinya agak rebah ke belakang, jadi ala-ala moge tapi dengan desain yang seperti Tron. Jadi alur desainnya itu sangat indah sekali, dan kita mirip-mirip seperti Honda Rebel tapi versi EV-nya. Jadi sangat indah banget ini dua EV konsep yang dipamerkan Honda di pameran Japan Mobility Show 2025. Dan ini kita lihat banyak sekali orang-orang yang menarik atau tertarik dengan kedua motor konsep Honda ini. Keduanya sangat indah, dan tapi ya jelas ini yang akan menjadi bintang sih kalau misalnya ini motor bisa diwujudkan ke versi produksi. Dan apakah kalian tertarik dengan PCX EV ini? Kasih komen di bawah ya. Nah, ini yang sangat unik karena ternyata Honda itu dimulai dari kisah cinta yang sangat dalam dari founder Soichiro Honda ya. Jadi setelah Perang Dunia selesai, dia mendapatkan sisa-sisa mesin dari barang-barang bekas sisa perang, kemudian dia ubah barang itu menjadi mesin sepeda seperti yang kita lihat di belakang ini, yang tujuannya adalah supaya istrinya ketika kerja menggunakan sepeda itu tidak capek. Jadi semuanya dilakukan demi istrinya. Ini luar biasa. Nah, dari mesin untuk sepeda tadi, Soichiro Honda akhirnya mendesain mesin 4 tak pertama mereka seperti ini, dan beneran itu mesin laris banget, dan itulah awal dari Honda. Buat penggemar Super Cup, ini adalah mbah buyutnya Super Cup nih. Ini adalah Honda Cup pertama ya. Dan yang keren apa? Ini menggunakan warna merah dan juga warna putih. Warna merah untuk mesinnya dan juga warna putih untuk tangkinya. Jadi dulu Soichiro Honda itu foundernya mendesain mesin dari sepeda awalnya. Baru dia bikin mesin 4 tak, dan kemudian ya udah akhirnya berkembang laris jadi Honda yang sekarang. Dan ini Super Cup itu namanya dari awal tahun 1952. Gimana guys, keren nggak? Gimana pemirsa Sindo News dan Autotech, keseruan kita tadi menyaksikan jajaran mobil-mobil Toyota di Japan Mobility Show 2025. Untuk mengetahui selanjutnya, kita saksikan jalan-jalan selanjutnya.
いいです。うん